kamu tidak layak. Artinya, apakah kamu lebih mengasihi aku lebih daripada semua ini? Satu kali yang kita kenal, ketika Yesus bangkit, lalu dia menampakkan diri, lalu berulang-ulang kali menampakkan diri, lalu Yesus satu kali bertemu dengan Simon Petrus dan bersama dengan murid-murid yang lain di Danau Galilea itu. Lalu Yesus datang, lalu mereka habis makan sarapan pagi, lalu Yesus bertanya 3 kali kepada Simon Petrus dengan berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon hanya bisa menjawab, Tuhan, engkau tahu. Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. 3 kali pertanyaan yang sama. Apa yang kata yang pertama dikasih Yesus? Simon, apakah engkau agapao? Agape, kalau pernah dengar agape, agapao terhadap aku? Lalu Simon hanya menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku filia terhadap engkau. Hanya kasih persaudaraan biasa. Yesus menyebut kasih yang tak bersyarat. Lalu Yesus tanya lagi, Simon, apakah engkau agapao terhadap aku? Bolak-balik dijawab Simon yang sama. Sampai akhirnya Yesus bertanya, Simon, apakah engkau agapao? Apakah engkau filia terhadap aku? Lalu Simon menjawab dengan sedih, Tuhan, engkau tahu. Artinya aku belum sanggup. Yang dituntut Tuhan adalah Kristus sebagai yang utama. Jika kita bisa menempatkan Kristus lebih utama, saya percaya kita siap menghadapi apapun. Itu sebabnya ayat yang berikutnya dikatakan ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tanpa kasih tidak mungkin ada pengorbanan. Tanpa kasih kita tidak mungkin bisa bayar harga terhadap Kristus yang utama itu, kepada Kristus yang adalah juru selamat itu, kepada Kristus yang adalah lebih berharga, lebih mulia dari semua. Tidak mungkin. Jikalau kita masih menaruh kasih lebih daripada kepada Tuhan, kepada yang lain kita lebih kasih, tidak mungkin kita berani bayar harga terhadap Kristus. Unik kehidupan kita sebagai seorang anak Tuhan. Kristus menuntut kita bahwa objek kasih kita, keutamaan Kristus itu harus kita nyatakan. Saya percaya, kita berharap untuk kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita mengharapkan anugerah pertolongan Tuhan. Amin. Kita bangga dengan Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah Tuhan bangga terhadap hidupmu? Apakah Tuhan melihat apa yang Dia minta dari kita? Dia meminta siapa yang menjadi objek kasih kita, siapa yang menjadi keutamaan kita. Bukan tidak boleh memperhatikan keluarga. Tuhan tidak akan membuat kita rusak dengan keluarga, tidak mungkin. Sebab Alkitab mengajarkan kita tentang kasih. Tapi kasih kita harus lebih utama kepada Kristus. Amin. Mungkin saudara, kita pernah mendengar lagu mengikut Yesus keputusan ku tak ingkar. Lagu itu menjadi salah satu lagu yang sering dinyanyikan baik di tengah-tengah ibadah seperti ini maupun di ibadah-ibadah penginjilan, bahkan di medan-medan yang terancam bahkan pembunuhan. Lagu itu menjadi lagu yang terus berdengung dan orang-orang percaya. Seorang penginjil besar, Billy Graham, itu seringkali menyanyikan itu, dan penginjil-penginjil banyak menyanyikan mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dari mana lagu itu muncul? Lagu itu muncul pada waktu tahun 1800-an. Tahun 1800-an penginjil dari Inggris datang ke India.
datang ke India, masuk ke satu suku Garo, daerah India atau Assam, India atau ibu kota India atau India bagian timur. Lalu seorang penginjil ini datang ke sana dan kultur dari suku itu adalah kanibal. Kanibal, makan manusia. Lalu penginjil dari Inggris nyampe di sana. Sementara suku itu punya kebanggaan yang mereka sebutkan itu adalah pemburu kepala. Laki-laki di sana digelar atau dihormati kalau dia bisa memburu kepala. Jadi kalau ada berapa yang mereka bunuh, lalu kepala orang itu, tengkorak itu ditaruh di depan rumah. Lalu itu menjadi kebanggaan laki-laki di sana. Yang artinya bahwa si laki-laki itu adalah pelindung untuk keluarga. Bahwa siapapun musuhnya akan bernasib sama, bahwa kepalanya akan habis. Itu kebanggaan di suku itu. Nah, lalu penginjil itu datang di sana, berani, berjuang, dan meskipun dibenci, tapi hasil penginjilan itu berbuah kepada satu keluarga, yang akhirnya keluarga itulah yang menjadi objek kisah yang bernama Bapak Nongsek. Bapak Nongsek bersama 2 anak dan 1 istri mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Lalu suku itu dan kepala suku itu berani. Ada apa ini? Nah, lalu si kepala suku Garo ini yang betul mereka kanibal mengumpulkan orang di alun-alun. Nah, lalu memanggil keluarga ini dan memberikan pilihan, mau ikut Yesus atau ikut kami, tinggalkan iman. Bapak ini berkata, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar. Sontak para algojo membunuh anaknya di depan mata Pak Nongsek. Ditanya kembali, apakah engkau mengikut Yesus? Dia berkata, aku mau tetap ikut Yesus, ku tak ingkar. Nah, lalu kembali sang istri pun ditebas, mati di depan matanya. Kembali ditanya, Pak Nongsek, kamu pun masih punya kesempatan untuk hidup. Semua keluargamu sudah mati, tinggal kamu sendiri. Itulah muncul diri yang kedua yang disebut walau sendiri ikut Yesus. Kisah menunjukkan pada waktu ditebas, dia berkata, salib di depan, dunia di belakang. Dunia tidak berarti bagi dia, sebab Kristus lebih dari segalanya. Maka oleh Sadhu Sundar Singh yang penginjil India melihat riwayat itu, nah lalu diubah lagu itu kembali dari lagu yang diciptakan oleh Bapak Nongsek. Itulah I have decided, aku ikut Kristus, keputusan mengikut Tuhan. Saudara, perlu kasih yang mendalam dari kita untuk mengikut Yesus. Sebab apa? Sebab tanpa itu kita tidak kuat memikul salib kita. Maka Yesus tidak pertama sampaikan salib di depan, tapi Yesus tantang dulu mereka yang ikut pada waktu itu. Jika kamu menjadi pengikutku, kamu harus mengasihi aku lebih daripada semua itu. Jika kasihmu atau jika kamu tidak membenci orang tua, pak ayahmu, ibumu dan semuanya itu, kamu tidak layak bagiku. Artinya jika kasihmu tidak lebih dalam, tidak lebih luas, tidak lebih sungguh terhadap aku, dan itu adalah kualitas yang datang dari hatimu, kamu tidak layak. Sebab ingat, mengikut Kristus, kamu pikul salib, kita pikul salib. Mungkin di daerah seperti ini tidak terlalu terasa, tapi secara praktis bukan tidak ada. Ketika kita berhadapan dengan hidup dengan dunia, ketika kita berhadapan dengan kehidupan sehari-hari kita, mana yang kita pikirkan pertama? Apa kita supaya berkenan kepada Allah?
lalu ingat firman-Nya, lalu lakukan firman itu, ataukah kita nanti aja? Nanti aja. Ini di kampung kami ya Bapak Ibu, menginap di Tanani, Perdamaian, Negeri Asih di Tanah Jawa sana. Bisa ini bilang, hari Minggu itu kan tiap minggu datang kita bisa beribadah. Tapi mau bulan dan terus, memang masuk akal. Tapi itu juga menunjukkan kasihmu kepada siapa? Bukan berarti menurut saya. Karena kita mengasihi Tuhan, lalu semua di gereja kita terus di gereja, tidak pernah bersaur, tidak pernah cari nafkah, lalu kita di gereja, tidak, bukan begitu. Tapi wujud kasih siapa yang lebih utama, itu yang Tuhan mau dari kita. Menjadi pengikut Kristus sejati adalah memiliki kasih yang total pada Kristus. Itu yang pertama. Lalu lihat yang kedua, ayat 28 berkata begini. Lalu Yesus melanjutkan itu, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Perhatikan, kalau Bapak Ibu perhatikan kata menyelesaikan 3 kali di sini. Biasa itu ya Bapak Ibu. Kalau kita memahami Alkitab bukan berarti yang lain tidak penting, tetapi kalau sampai diulang-ulang ada tekanan, betul ya? Ya, saya masih ingat dulu orang tua kami itu begitu. Zaman kami kecil kan masih lampu teplok, itu. Jadi kalau dulu kan ada acara gereja, bapak mama suka ke acara gereja bermalam kemana begitu. Saya masih ingat itu. Orang tua ini masih jauh-jauh hari sudah diingatkan itu anak-anaknya. Ingat kamu nomor pangat lampu. Malah koma terus. Aku teplok. Dah. Tek pikirin naik. Ingat kamu pangat lampu sudah terpuruk kamu. Lalu keluar saat itu ingat kamu pangat lampu dah. Ngasih tamu kamu sehingga keluar ikan baik. Ingat kamu pangat lampu. Apa artinya? Berarti itu mau menekankan ada sesuatu yang sangat-sangat penting. Demikian pun dalam penyampaian Yesus ini, Yesus berbicara 3 kali mendirikan menara lalu menyelesaikan. Sekarang ada banyak orang yang berduyun-duyun mengikut Yesus pada waktu itu. Mereka disebutkan kata mengikuti. Kata mengikuti mungkin kalau bahasa Indonesia berulang-ulang, atau kita sebutlah sudah mengikuti mungkin beberapa hari, beberapa kali, lalu mengikuti. Tapi bagi mereka Yesus masih tetap berkata, cobalah perhatikan apa yang harus kamu pikirkan ketika kamu datang mengikuti aku itu loh. Lalu Yesus berkata, siapa di antara kamu yang mendirikan, kalau mendirikan sebuah menara? Sebuah menara itu tahu? Menara itu biasanya satu bangunan atau satu satu bangunan yang lebih tinggi daripada yang lain. Itu menara. Menara tidak mungkin lebih rendah dari bangunan lain. Jadi di Israel ada menara jaga, misalnya mau melihat musuh atau di pintu gerbang atau mungkin di dalam pertanian. Ada itu. Menara itu biasanya langsung kelihatan ke atas. Yesus menggunakan ilustrasi itu untuk menjelaskan pengikutan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Siapa di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu? Dan mungkin dia langsung dirikan sebelum duduk dulu. Ngapain dia duduk di situ? Yaitu untuk memikirkan, menghitung anggaran yang dibutuhkan. Berapa biaya untuk membangun? Waktu krisis moneter, tidak tahu nanti kan tahun ini. Dulu waktu tahun 97, 98 sampai ke 99, kalau kita masuk ke kota-kota besar, kita akan menemukan ada banyak bangunan yang mangkrak, tidak selesai. Kenapa? Anggaran tidak cukup. Lalu itu menjadi sebuah monumen yang menjadi sebuah hal yang gagal. Orang lihat, oh dimulai tapi gagal. Nah, maka Yesus memberikan sebuah ilustrasi. Ketika kita mau mengikut Yesus, kita harus memikirkan apakah kita waktu berkata yes kepada Kristus, lalu kita sudah memikirkan bahwa hari ini kita memulai, haruslah sampai selesai, sampai tuntas.
Kita berpikir mengikut Yesus tidak hanya di awal, tapi mengikut Yesus itu dari sekarang sampai akhir. Itu yang Yesus ajarkan. Berhitung, buat matematikanya, jangan sampai bisa memulai tapi tidak bisa mengakhiri. Sebab kalau itu terjadi, apa yang akan kita dapatkan? Dicibirin oleh orang, diejek oleh orang. Seperti pembangun menara yang hanya bisa meletakkan dasar tapi tidak akan selesai. Anak-anak muda, perjalanan kita masih panjang. Halo, saya mendengar di daerah kami di Bandung sana ada banyak dari Sumatera yang datang. Tapi kita juga bisa mendengar ada sekian orang yang akhirnya di sana jual iman. Yang dulu namanya Rahel, nanti di sana ganti nama menjadi Siti. Dari sini namanya Robert, sampai di sana namanya Abdul. Tantangan berat, resiko berat, ancaman berat, konsekuensi karena iman berat. Maka Yesus berkata, jikalau kamu mau menjadi pengikutku, jika engkau adalah menjadi seorang pengikut yang sejati, itu perhatikan itu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu, pikirkan dulu, pikirkan matang-matang, jangan menggebu-gebu, supaya apa? Jangan kamu hanya bisa memulai, tapi kamu tidak bisa mengakhiri. Tuhan tidak berkenan itu. Alkitab kita sungguh sangat banyak berkata bahwa kita harus setia sampai akhir. Yesus menjadi teladan kita. Dia setia sampai akhir. Sanggup kita pikul salib itu. Salib itu kalau di zaman dulu, zaman Yahudi, salib itu ya Taurus itu. Jadi yang nggak tahu kalau yang kita lihat di visualisasi atau di TV atau mungkin drama ya, kita pikul salib itu kan sudah langsung bentuk T ya, lalu kita geret-geret begini kan, begitu kita. Nah, sebenarnya di zaman Yahudi yang paling banyak arkeologi membuktikan, jadi itu sudah ada tiang, lalu si terdakwa membawa kayu kasar. Kalau kasar yang berat itu, dia hanya membawa sebenarnya yang ini, topang tangannya itu penelitiannya ya, walaupun memang kita bukan berarti salibnya begini, bukan, atau hanya vertikal. Akhirnya nanti disatukanlah itu di penyaliban itu. Nah, jadi waktu itu Yesus bawa salibnya untuk mati di Golgota. Nah, lalu sebelum Yesus mati, Yesus sudah berkata, kamu harus pikul salib, bukan salibnya Yesus. Perhatikan kata di situ, barang siapa tidak memikul salibnya. Jadi kita menjadi orang yang dikenai salib. Halo Bapak Ibu, waktu kita menyatakan iman kepada Kristus, kita sudah langsung dibebani salib. Salibnya siapa? Salib kita masing-masing, bukan salib Kristus. Tolong diperhatikan kata yang dipakai, teksnya itu ya. Salib Kristus ya, Kristus yang membawa. Tapi kita masing-masing langsung dikenai salib. Apa yang dimaksud dengan salib? Ketika Yesus bawa salib, lalu dia harus keluar dari Yerusalem sebagai kota kudus. Dia harus keluar dari situ, lalu dia harus mati di luar kota kudus. Dia harus ada di Golgota, tempat tengkorak, tempat manusia yang dianggap manusia yang layak dihukum secara sadis. Sama seperti kalau kita hari ini meninggal keluarga kasihan, di mana meninggalnya? Di Nusa Kambangan. Apa yang ada kesana? Nggak tahu Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu daerah Cilacap sana di Jawa sana, langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Nah, lalu tidak bisa kabur lagi dari situ, dan biasanya penjahat-penjahat kelas kakap atau yang memang tinggal doang. Golgota seperti itu. Nah, lalu Yesus waktu bawa salib itu, dia menjadi pertontonan umum. Lalu ketika Yesus pikul salib itu, sama dengan dia sudah didakwa, dia sebagai penjahat, dia sebagai seorang yang layak untuk dihukum mati, dia seorang yang terhina, terkutuk. Itu kita juga. Maka Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus mengasihi aku, tidak semua. Sebab apa?
kamu akan pikul salib. Dan waktu kamu pikul salib itu, kamu akan didakwakan. Resiko apa? Mati. Saya mengajarkan di sekolah kita, sekolah teologi. Saya berpikir, kamu hamba Tuhan, ya. Kamu tahu konsep hamba Tuhan. Paulus pernah berkata, dia di Tuhan, dia dalam Filipi pasal yang pertama. Tapi di pasal yang kedua, dia juga menyatakan Yesus sebagai hamba. Berarti Paulus berani mensejajarkan dirinya dengan Yesus dalam gelar hamba. Tapi apa yang diangkat oleh Paulus dalam gelar hamba? Dalam Filipi pasal 2, yang walaupun dalam rupa Allah, tapi ia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, kata Paulus terhadap Yesus. Tetapi ia mengambil rupa seorang manusia. Dia menjadi seorang hamba. Lalu dia bukan saja hamba, tapi dia mati. Bukan saja mati, tapi mati di salib. Artinya begini, status kehambaan itu, kalau kita mau menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, berarti hal yang sama yang sudah diteladankan Yesus. Ketika dia seorang hamba, ia harus bertaruh nyawa. Karena hamba berat. Oke, tidak usah dibayangin mati, harus mati. Jadi aku jadi hamba Tuhan. Nah, harus mati-mati. Dan Victor sih mati-mati, katanya begitu ya. Tetapi bukti jika seandainya bisa, itu yang kita sebut berat, tantangan berat. Maka bagi kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita tanpa kasih yang dalam, tidak bisa kita mengerjakan atau menyatakan kesetiaan kita kepada Allah. Maka hal yang berikutnya, pengikut Kristus sejati adalah seorang yang bisa setia sampai akhir. Ada yang menyesal jadi hamba Tuhan? Ada ya, termasuk hamba Tuhan. Atau ada yang menyesal jadi jemaah? Ada yang menyesal jadi anak Tuhan? Kita dapat Tuhan. Coba aku dulu tidak kenal Tuhan. Aku sudah kayak orang sana, orang sana, orang sana. Ada yang menyesal? Bukan. Saya menyebut itu keteduhan, kebahagiaan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Mungkin kita bisa menghadapi pergumulan yang sama, tapi hati kita bisa teduh ketika Kristus hadir. Dan di dalam itu, Alkitab berkata, kita bisa masuk kepada tahta kasih karunia, bermohon melalui doa untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, menurut Ibrani. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita pikirkan yang pertama, bahwa ketika kita mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, harus menghitung, harus berpikir, harus meninjau bahwa apa yang diminta oleh Tuhan bukan saja kasih yang mendalam, tapi juga komitmen seumur hidup. Amin. Seumur hidup, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun. Anak-anak muda, tantangan lebih berat di luar sana, ditawarin asal mau jual iman, you dapat jabatan. Itu terang-terang. Tapi apakah kita mau berkata untuk selamanya? Seorang murid Yohanes yang kita kenal, Yohanes yang di Alkitab, dia punya murid yang namanya Polikarpus. Abad kedua, nah waktu dia ditangkap, dia seorang pemimpin umat sudah berkata, Polikarpus yang sudah tua, pergilah, kan sebab nanti kamu akan ditangkap, sebab nanti kamu akan dibunuh oleh Romawi. Tapi Polikarpus berkata, bagaimana mungkin aku bisa bersembunyi, tetapi umat-umat Tuhan yang lain telah dicincang, diadu dengan serigala. Lalu dia keluar dari persembunyian, lalu dia menyerahkan diri. Lalu Romawi berkata, Polikarpus yang tua, kamu boleh hidup asal kamu menyangkal iman. Tapi pernyataan Polikarpus adalah, dia berkata, aku sudah tua sampai hari ini,
Dan sampai hari ini di umurku yang sudah tua ini, aku belum pernah melihat Yesus mengecewakan aku. Aku belum pernah lihat bahwa Yesus begitu mengecewakan aku. Bagaimana mungkin Dia yang tidak pernah mengecewakan aku, lalu aku harus mengecewakan Dia? Lalu Dia berkata, Yesusku yang setia itu akan mengikuti dengan setia. Mati mengikut Kristus, berhitung sampai mati. Yang terakhir, ayat 31 menarik. Dia katakan begini, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja dan tidak duduk dahulu, lagi disebutkan tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Yesus menambahkan ilustrasi begini, kalau ada raja, dia punya pasukan 10.000, nah lalu datang musuhnya 20.000, secara kasat mata mana yang menang? 20 kan? Jangan itu. Jangan hidup seperti anak muda dia. Gitu kan? Anak muda dia ini tidak pernah kalah ya. Kalau kalah kenapa? Kecewa penonton. Kecewa penonton. Ya kan? Memang anak muda dia begitu. Apa itu? Emotri ya. Menyanyi, menangis, menari. Itu film dia. Ya. Kalau film Cina katanya terbang-terbang di atas atap. Gitu. Itu film Cina. Kalau film Indonesia, Bapak Ibu yang tahu, ya begitu ya. Nah, tapi coba, Yesus berkata begini, raja mana yang tidak duduk dahulu, dia harus duduk mempertimbangkan. Kalau dia didatangi musuh yang lebih besar, yang 20.000 itu, lalu dia masih maju menyerang, tidak mungkin, maksudnya dia. Itu konyol, maksudnya Yesus mau bilang seperti itu. Pasti dia mau berbuat perhitungan, kita cuma 10.000, sementara musuh yang ada di sana 20.000. Maka yang dilakukan oleh raja yang 10.000, dia pergi untuk berdamai. Berdamai, apa artinya? Berdamai bukan berarti menjadi teman, bukan. Yang terakhir zaman dulu kalau sudah datang kerajaan besar, lalu perang, kalau mereka mau perang sampai habis ya boleh, tapi sama aja nasibnya kalah. Paling disebut begini, tidak apa-apa kalah, yang penting kita sudah berperang sampai akhir. Tapi Yesus mengajarkan, paling yang raja 10.000 dia duduk, lalu dia menghitung tentara, nah lalu kalau dia kalah dalam hitung-hitungan, lalu dia utuslah seorang diplomat, lalu dia berbicara di sana kepada raja yang 20 orang, lalu berdamai. Maksudnya begini, kalau soal pengikutan Yesus yang sedang dihentikan oleh Yesus, orang-orang yang berduyun-duyun itu mau berkata begini, sekarang inilah raja yang 20.000 orang, kamulah raja yang 10.000 orang. Apakah kamu kuat melawan raja yang 20.000? Maksudnya Yesus tidak mungkin. Jika kamu sebagai seorang raja yang 10.000, lalu ada raja yang 20.000, apa yang harus kamu lakukan? Berdamai dan akhirnya apa? Berarti jangan melawan, jangan menolak. Yang ada adalah perdamaian. Maka Yesus mau berkata, aku datang sekarang, memang aku memberikan kepada kamu sebuah syarat, bahwa kalau kamu mau menjadi pengikut Kristus, pengikut aku, menjadi muridku, maka kamu harus menyatakan kasih yang lebih kepadaku. Maka kamu harus berhitung bahwa kamu tidak boleh memulai tapi berhenti di tengah jalan. Kamu tidak boleh hanya bisa mengawali tapi tidak sampai di ujung. Kamu harus berpikir bahwa kamu dari awal sampai akhir harus setia. Maka yang semua itu, kamu tidak boleh lari, kita tidak boleh undur. Yesus bukan mau menolak, Yesus bukan mau berkata yuk kamu tidak usah ikut, bukan. Tapi Yesus mau berkata, sekarang kamu sudah ikut aku, tapi kamu perlu mengerti syaratnya adalah ini. Tetapi di dalam semua itu yang ada bagi kamu hari ini adalah menyerahlah kepada raja yang 20.000 orang itu. Itulah Yesus. Akhirnya tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa kabur. Siapapun yang jauh dari Tuhan binasa, tidak ada yang sanggup melawan Tuhan. Akhirnya apa? Yesus mau mengajarkan, jika kamu mau menjadi murid sejati, you tertunduk,
You menjadi orang-orang yang dikuasai oleh raja yang 20.000 orang itu. Itu maksud Tuhan. Syaratnya memang berat, tapi syarat itu bukan untuk kita kabur. Syarat itu bukan untuk membuat kita keluar. Syarat itu bukan untuk membuat kita menjadi lari dari Tuhan, menyesal menjadi anak Tuhan, tapi justru untuk merendahkan diri dan menyerahkan hidup di bawah kuasa kendali daripada raja yang 20.000 itu. Itulah Allah kita. Itulah murid sejati. Amin. Berserah, bersandar, bergantung, hidup di bawah kuasa Tuhan. Sebab apa? Kita mau melawan Tuhan juga tidak bisa. Saya menyebut kita betapa berbahagianya kita, anak-anak muda, kalau kita sudah mengenal Raja yang berkuasa ini. Kita harus bersyukur kalau di usia kita mengenal Dia. Dia adalah penguasa. Tidak ada yang sanggup melawan Dia. Yang ada adalah kita hanya menundukkan diri kita. Kita hanya menaklukkan diri kita di bawah kekuatan kuasa Tuhan kita. Nikmatilah, nikmati. Maka yang disebutkan oleh Yesus, berdamai, serahkanlah hidupmu kepada Allah. Sebagai pengikut Kristus adalah yang mengerti bahwa Kristuslah sebagai objek kasih kita, yang lebih dari siapapun, yang lebih dari apapun. Lalu yang kedua, ketika kita menjadi pengikut Kristus adalah pribadi-pribadi yang tahu seumur hidup kita sampai Yesus datang atau sampai Tuhan memanggil kita. Lalu yang ketiga, dia adalah seorang yang memiliki keberserahan diri, ketundukan diri kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa itu. Amin. Firman Tuhan. Saya mengundang